Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di sore hari menjelang petang hari ini? Kita kembali untuk update untuk perkembangan terkini maupun progres pengerjaan persiapan pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika. Dan tepat di depan kita saat ini aktivitas penuntasan dari pondasi grandstand di sisi kiri tikungan yang ke-16 saat ini masih berlanjut dari proses penuangan material cor. Sejumlah pekerja masih terus melakukan aktivitasnya di sini dan ditargetkan untuk pondasi area ini nantinya akan diselesaikan. Kemungkinan dan terlihat dari capaian pengerjaan yang terlihat saat ini, malam ini akan selesai untuk pengerjaan dari pondasinya. Selain itu juga kita akan pantau dari kondisi di bagian sisi depan dari persiapan yang akan dilakukan untuk pengaspalan di bagian dari jalur provinsi. Namun untuk saat ini masih dilakukan proses penghamparan sabis, sehingga untuk lapisan ataupun aspal yang akan dituangkan nantinya keseluruhan dari ujung barat sampai dengan ujung timur sisi depan sirkuit Mandalika akan segera dilakukan pengerjaan untuk proses pengaspalan. Untuk itu kita akan pantau di bagian sisi depan di sini. Selanjutnya nanti kita akan kembali untuk melihat bagaimana progres yang berada di area Deluxe Class yang saat ini masih dikerjakan untuk dapat disegerakan dituntaskan sebelum pergelaran dari MotoGP pada bulan Maret nanti. Oke, kita lanjut saja. Dan bagi teman-teman yang baru saja mengklik video ini, tetap jangan di skip ya. Tentunya kita akan melihat bagaimana progres keseluruhan dari satu putaran sirkuit Mandalika dan melihat dari pengerjaan ataupun aktivitas pengerjaan yang masih berlangsung di sore hari ini. Oke, teman-teman bisa melihat dari alat pengecoran yang sudah standby akan dilakukan pengerjaan dari proses pengecoran lantai ketiga di sini ya. Dan 4 alat berat dari kren juga masih standby. Kemudian untuk malam ini setelah dari para pekerja akan beristirahat dan melaksanakan sholat maghrib, kemudian melanjutkan untuk aktivitas pengerjaan penuntasan di bagian lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, yang dimana untuk target pengerjaan kemungkinan malam ini akan dilakukan proses pengecoran di lantai ketiga Deluxe Class yang ada di samping kiri pedok sirkuit Mandalika. Dan kita akan mencoba lebih dekat lagi ya untuk melihat aktivitas pekerja di sini, dimana untuk jam-jam ini ataupun waktu menjelang maghrib saat ini para pekerja masih beristirahat untuk mempersiapkan tenaganya melanjutkan nanti malam untuk proses lembur dari pengerjaan Deluxe Class di sini. Oke, terlihat dari kejauhan untuk pondasi tribun yang berada di sisi kanan sudah hampir 100% ya selesai pengerjaan, dan sistem drainasenya juga dipasang sudah di bagian sisi depannya. Kemudian di bagian sisi kanan dari pondasi untuk lokasi penonton di sini sudah hampir juga 100%, dan pengerjaan lanjutan dari proses pemasangan sistem drainase juga agar lebih baik dan berfungsi dengan maksimal, sehingga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan nanti apabila pergelaran MotoGP terjadi hujan di sirkuit Mandalika dan tidak akan berkendala di area lintasan ataupun dari para rider nantinya di sirkuit ini. Oke, saat ini kita melihat dari aktivitas yang terlihat di pondasi ataupun dari hasil pengerukan pemadatan yang dilakukan di sini, di mana satu alat berat ekskavator masih melakukan pengerukan untuk meratakan bagian ataupun lapisan tanah yang berada di sekitaran grandstand di sini dan dipindahkan di bagian sisi belakangnya,
Selain itu juga kita akan kembali lanjut menuju ke arah sisi kanan dari area tikungan yang keempat menuju ke arah tikungan yang kelima. Seperti apa dari progres pemadatan maupun dari penghamparan material tanah untuk pengecoran nantinya lanjutannya di bagian sisi kanan dari tikungan yang keempat menuju ke arah tikungan yang kelima. Dan terlihat berbeda ya dari zona tengah, di mana dari permukiman warga juga sudah mulai dikosongkan ya. Bahkan tinggal satu kakak saja yang masih berada di dalam. Namun tentunya nanti akan dikosongkan juga, dan area zona tengah akan dipersiapkan juga untuk proses dari pembangunan resort-resort dan menghubungkan jalur yang belum terbentuk di bagian zona tengah. Baik, di sini aktivitas masih diistirahatkan ya. Kemudian kita lanjut saja menuju ke arah sisi kiri ya dari tikungan yang ke-5 dan ke-6, di mana juga di bagian zona luar ataupun zona timur di sini masih dikerjakan dari proses penghamparan material tanah maupun dari pengerjaan sistem drainase juga, dan pemasangan box culvert sebagai sistem drainase yang mengaliri air dari perbukitan di arah timur menuju ke sisi barat tikungan yang ke-11 atau ke arah Laguna ya. Sejauh ini untuk capaian pengerjaan hanya di bagian sisi belakang saja dari hasil pemadatan dilakukan di bawah kita saat ini sudah terlihat sangat panjang dan lebar, dan nanti akan dilanjutkan hingga keseluruhan dari sisi depan sampai dengan sisi belakang. Di lokasi penonton yang ditempatkan di sini akan rata sehingga nanti dapat dilakukan proses pengerjaan lanjutan untuk pengecoran ya. Dan untuk aktivitas yang lain di sini hanya dilakukan pengerjaan dari alat-alat berat saja. Kita lanjut saja menuju ke arah lintasan mengarah ke tikungan yang ke-10, 11 dan melihat capaian dari pembuatan fondasi maupun slab fondasi, yang dimana untuk exhibition deck yang akan dibangun di area Bukit Trisakti akan segera dilakukan dari pemasangan dinding maupun dari atap yang ada di exhibition deck Bukit Trisakti tikungan yang ke-10 dan di tikungan yang ke-11. Baik, terlihat dari capaian pengerjaan yang ada di Bukit Trisakti, di mana untuk fondasi maupun dari pembuatan slab yang dimana nanti akan dilakukan proses lanjutan dari proses pemasangan dinding maupun atap, sehingga untuk lokasi exhibition deck yang digunakan sebagai tempat menonton nantinya dari para rider-rider yang memacu kendaraannya dari
start sampai menuju ke arah tikungan yang ke-6, karena di tikungan yang ke-6 juga dapat terlihat memutari area Bukit Trisakti di sini menuju ke arah tikungan yang ke-13. Jadi kepuasan kita bisa melihat para rider nantinya memacu kuda besinya di lintasan sirkuit Mandalika cukup memuaskan ya. Dapat kita lihat dari seluruh lintasan, bahkan dan diberikan bonus juga keindahan pantai, berikut juga dari bukit-bukit yang berada di area sisi selatan dari Bukit Trisakti lebih terlihat jelas ya di bagian Bukit Trisakti di tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11. Kita lanjut saja menuju ke arah tikungan yang ke-13, mengarah ke arah tikungan yang ke-14 juga. Kita melihat bagaimana kondisi maupun progres dari pembetonan yang dilakukan di area grandstand sisi kanan tikungan yang ke-13 dan sisi kiri dari tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15. Oke, di sini untuk pondasinya sendiri dari panjang maupun lebarnya sudah hampir seluruhnya dilakukan pembetonan di sini ya. Dan ini merupakan persiapan nanti akan dilakukan proses perakitan dari pemasangan area grandstand. Kemudian kita lanjut untuk melihat capaian pengerjaan yang berada di sisi kiri dari tikungan yang ke-14 dari proses pembetonan maupun dari perataan dari hamparan material subbis ya, untuk dipersiapkan tambahan ataupun pengecoran yang akan dilakukan di bagian sisi belakang dari pondasi grandstand tikungan yang ke-14 mengarah ke tikungan yang ke-15. Oke, kita turun lebih rendah untuk melihat secara jelas ya dari capaian pengerjaan. Dari pengerjaan yang saat ini masih berlangsung, bahkan sampai malam nanti akan dilanjutkan. Untuk target dari ujung selatan sampai dengan ujung utara dari pondasi grandstand di sini akan dapat terselesaikan, dan tentunya target keseluruhan rampung dari area ini kemungkinan besar 2 hari ke depan sudah selesai dan terhubung, karena mengingat untuk area ini terbilang pondasinya cukup panjang ya, dari ujung selatan sampai dengan ujung ke utara ya, dimana meliputi dari tikungan yang ke-14 dan tikungan yang ke-15. Kemudian di depan kita saat ini terlihat dari proses pemasangan box culvert sebagai sistem drainase yang menghubungkan untuk area tikungan yang ke-16 dari grandstandnya dan tikungan yang ke-15 untuk grandstandnya juga. Kemudian kita masuk ke arah lintasannya untuk melihat capaian dari penginstalan
untuk lokasi kru MotoGP yang saat ini masih berlanjut untuk dapat terselesaikan dan terpasang keseluruhan, di mana untuk logistik MotoGP sudah mulai berdatangan sejak 1 minggu yang lalu, bahkan nanti pada puncaknya pada sebelum pertengahan bulan Februari akan lebih banyak lagi, karena untuk logistik MotoGP lebih banyak daripada logistik WSBK pada tahun kemarin. Oke, sangat tidak sabar kita bisa menyaksikan secara langsung dari rider-rider pembalap MotoGP yang tentunya akan menghibur dan mengobati rasa rindunya masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta MotoGP, dapat secara langsung menyaksikan dari pergelaran MotoGP di tanah air tercinta kita saat ini. Oke, cukup sekian dulu untuk informasi dan capaian terkini dari pengerjaan yang dilakukan sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini. Untuk itu, apabila teman-teman suka, cukup dibantu dengan cara di like, di komen, dan di share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean maupun capaian terkini dari pengerjaan di sirkuit Mandalika. Matur tampiasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MotoGP dan tetap jaga protokol kesehatan.